Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya, Ko David. eh, untuk semua pecinta MU. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang MU, termasuk saya juga seorang pecinta dari MU dari zaman Sir Alex Ferguson. Nah, kita tentunya tahu bahwa MU ini kedatangan pelatih baru, yaitu pelatih yang sangat luar biasa dari Sporting Lisbon, yaitu Amorim. Pertanyaannya, apakah Amorim ini bisa membawa MU ke depannya jauh lebih bagus seperti kejayaan yang di zaman Alex Ferguson? Tentunya itu tanda tanya. Apakah Amorim ini pelatih yang bagus? Iya, kita lihat Sporting Lisbon begitu hebat dibawanya sampai bisa mengalahkan MCT di Liga Champion, itu skornya 4-1. Sedangkan pemain yang tidak begitu terkenal, hanya strikernya aja si pemain Swedia itu si Gregores. Nah, perbedaannya antara Amorim dengan Den Haag. Apakah Amorim lebih bagus dibanding Den Haag? Tentunya tidak. Coba kita lihat pada saat Den Haag itu menangani Ajax Amsterdam, setiap klub Eropa yang bertandang ke stadion Ajax di Belanda, semua akan merasa sakit gigi. Karena dengan permainan yang kolektivitas yang tinggi, serangan balik yang cepat, penguasaan bola yang bagus oleh pemain-pemain mudanya itu, Ajax bisa tembus ke perempat Liga Champion. Nah, permasalahan di Den Haag tidak bisa menangani MU karena banyak faktor. Pertama, dia tidak bisa menguasai luar ganti. Nah, sekarang masuknya ke Amorim. Kita coba lihat 4 pekan MU ditangani oleh pelatih Van Nistelrooy hanya sebagai pengganti, meraih 3 kali menang, 1 kali seri. Pertanyaannya, apakah Nistelrooy lebih bagus dibanding Amorim? Tentu tidak. Kualitasnya lebih bagus Amorim. Tapi Nistelrooy bisa menguasai ruang ganti. Semua pemain begitu semangat untuk memperjuangkan kemenangan. Nah, kita lihat tidak banyak perubahan dari Den Haag ke Nistelrooy. Sekarang kita lihat ke Amorim. Nah, Ineos udah mengatakan bahwa untuk jendela transfer Januari ini MU tidak akan memberikan dana besar. Otomatis Amorim harus putar otak untuk memanfaatkan pemain-pemain di U21. Seperti bagaimana caranya si Rangnick di Barcelona memanfaatkan pemain-pemain U21, seperti contoh kita lihat back centralnya Barcelona yang sekarang lagi cedera, pernah juga ikut Piala Dunia U17 di Indonesia. Baru berumur 17 tahun dia menjadi back centralnya Barcelona, klub yang besar di Spanyol, bahkan klub yang sering langganan juara Liga Champion. Nah, MU tentunya tidak kalah. Banyak pemain MU yang U21 yang bagus-bagus. Terutama di striker ada satu kemarin, namanya siapa saya lupa, yang beli dari Arsenal. Nah, itu sangat bagus. Tentunya Amorim punya bakat untuk memoles pemain-pemain muda. Nah, hari Minggu ini MU akan bertandang ke Ipswich Town. Secara statistik, secara permainan, pasti MU diunggulkan, akan menang. Permasalahannya, Ipswich kemarin menang lawan Tottenham Hotspur. Tentunya sekarang dia di peringkat ke-17, tim yang 60% bahkan 70% akan degradasi di akhir musim. Nah, dengan kedatangan MU yang baru ganti pelatih, tentunya Ipswich tidak akan menyerah. Mereka akan mencoba mencari gol.
atau mencari kemenangan paling nggak seri lawan MU. Nah, kita lihat kalau dari susunan komposisi pemain MU, tentunya semua jauh lebih bagus dibanding Ipswich Town. Nah, balik lagi ke Amorim. Apakah Amorim ini bisa menguasai ruang ganti? Kalau Amorim ini bisa menguasai ruang ganti, otomatis MU bisa masuk 4 besar sampai Januari ini. Kalau seandainya MU tidak bisa, Amorim tidak bisa menguasai ruang ganti, nah tentunya di Januari ini dia harus banyak menjual pemain. Contoh, Eriksen, Rashford, terus Casemiro. Nah untuk backnya sih seperti Maguire, ada lagi back kanannya si apa tuh, yang pemain Inggris itu, yang sering cedera. Nah, mereka semua harus dijual untuk mengganti pemain-pemain muda, ya kan? Supaya MU tetap bisa konsisten dengan Polesan Amorim, dengan semua pemain muda yang semuanya nurut, tidak ada yang egois lebih tinggi bahwa saya lebih lama, saya udah kawakan main sebagai pemain MU gitu kan, seperti Rashford dia orang. Nah, itu semua harus diselesaikan, dikeluarkan semua, diganti dengan pemain-pemain baru. Nah, saya yakin untuk pecinta seluruh Manchester United akan meraih hasil positif MU di tangan Amorim. Tapi harus bersabar. Jangan pernah kita menjas pelatih pada saat dia kalah. Jangan pernah kita heboh-hebohkan pelatih pada saat kita menang gitu loh. Nah, harus bersabar. Jadi kalau di tangan Amorim saya yakin MU bisa berbuat banyak di Liga Inggris. Seperti itu. Contoh kita lihat Amorim ini jadi pemain tidak hebat-hebat banget, tapi pada saat dia jadi pelatih eh, sangat bagus. Sangat bagus. Kalau nggak salah dia pernah menjuarai 3 kali Liga Portugal. Terus dia juga di Liga Champion lumayan bagus pencapaiannya. Sedangkan dia dari Liga Portugal gitu kan. Nah, memang belum bisa menyamai prestasi Porto yang sempat menjuarai Liga Champion gitu kan. Nah, Amorim ini pemain yang keras, pemain yang eh, sangat mengandalkan kecepatan, bertahan yang bagus, serangan balik yang cepat, mengandalkan kedua backnya, back sayapnya bisa ikut menyerang. Pada saat mereka menyerang bisa semuanya menyerang, pada saat mereka bertahan mereka bisa turun semua. Itu pemain yang pelatih yang sangat bagus. Nah, sedangkan kita tahu untuk Anthony yang di sayap MU, di Ajax dia sangat bagus, tapi setelah di MU dia sangat jelek. Lagian juga jarang dikasih kesempatan untuk tampil seperti Ahmad Diallo, itu pemain bagus gitu loh. Nah, apakah Ahmad Diallo nggak bagus? Sangat bagus, ya kan? Tapi kalau dibilang pemain hebat, tidak. Biasa-biasa aja seperti Garnacho. Garnacho juga bukan pemain hebat, tapi dia etos kerjanya bagus gitu loh. Nah, terus killing instingnya bagus untuk mencetak gol, makanya dia selalu dimainkan oleh Den Haag. Nah, tapi kita belum tahu di tangannya Amorim ini apakah si Garnacho akan dimainkan terus atau gimana, kita belum tahu. Coba kita lihat nanti setelah lawan Ipswich, nah dan beberapa game ke depannya. Sedangkan kalau kita lihat peringkat MU saat ini kalau nggak salah ada di 14, kalau tidak salah, di bawah Aston Villa, di bawah Chelsea, di bawah Brighton, Nottingham Forest gitu kan. Tapi kalau dengan 3 kali dia menang beruntun, maka dia bisa masuk ke 4 besar, ya kan. Aston juga sudah terlempar dari 4 besar, tidak bagus-bagus banget gitu loh. Nah, dengan Ineos sudah buka suara bahwa dia tidak akan mengeluarkan dana besar untuk Amorim untuk belanja di Januari ini, maka di situ Amorim harus bisa memanfaatkan pemain U21. Ada satu striker yang baru dibeli, kalau nggak salah baru umur 17 tahun, aku lupa namanya siapa. Nah, dia
eee, itu bisa untuk striker masa depan. Itu pemain bagus yang baru dibeli dari Arsenal itu namanya saya lupa namanya, itu bahkan dicetak banyak gol kok. Nah, kalau untuk pemain tengah kita ambil contoh kayak seperti Maino. Nah, Maino kan dari pemain U21 kalau nggak salah. Nah, dia bisa menyimbangi permainan-permainan seniornya di MU kan. Jadi tidak menutup kemungkinan Amorim akan mengorbitkan banyak pemain muda untuk masa depan MU di kedepannya gitu loh. Dengan apa? Apalagi Amorim sekarang berniat untuk menukar jersey untuk ditukar sama Napoli untuk mendatangkan Osimhen. Nah, kalau menurut saya striker yang cocok untuk MU ya salah satunya Osimhen sama strikernya Sporting Lisbon yang pernah diandalkan oleh Amorim juga itu Gyökeres. Nah, terus kalau untuk Haaland kan nggak mungkin gitu loh. Paling dua striker itu yang masih sangat bagus untuk MU ke depannya gitu loh. Nah, didukung dengan pemain-pemain tengah, pemain sayap yang luar biasa. Saya rasa di tangan Amorim MU bisa maju. Jadi untuk semua pecinta MU jangan terlalu cepat mengejas MU atau Amorimnya. Kita lihatlah sampai Januari. Kalau Januari tidak bisa masuk 4 besar, nah baru kita boleh just pelatihnya enggak bagus atau apa segala macam bla bla bla. Jujur saya sendiri juga pecinta MU. Saya berharap MU bisa berbuat banyak di Liga Inggris sampai mencapai 4 besar di Januari ini. Nah, untuk sampai di sini dulu kali ini video saya. Sampai ketemu lagi dengan saya Ko David. Salam olahraga.